Bab 37. Kamu diantarkan suamimu. Pertanyaan Elkan hampir membuat Sasi lupa jika pria itu hanya tahu Setia masih menjadi suaminya. Oh iya, aku diantarkan suamiku, jawab Sasi cepat. Elkan tidak menjawab, hanya menatap dengan ekspresi datar. Sayang, aku ingin bicara padamu, ujar Setia yang justru seolah memanfaatkan situasi. Baru mengetahui jika Sasi masih menganggapnya suami di hadapan teman-temannya. Mendengar hal itu, Elkan pun berlalu pergi, masuk ke dalam area kampus. Dengan terpaksa Sasi pun masuk ke dalam mobil. Persekian detik tidak ada percakapan di dalam. Sasi hanya terus memalingkan wajahnya ke arah jendela. Jadi kamu tidak mengatakan pada teman-temanmu jika kita sudah berpisah, ujarnya, memecah keheningan. Itu bukan urusanmu, ketus Sasi. Baiklah, kalau gitu bagaimana keadaan anak kita? Dia baik-baik saja. Kamu sudah kontrol kandungan. Ucapan Setia sontak saja membuat Sasi geram. Anak kita, apa maksudnya? Apa manusia penuh dosa ini sudah lupa apa yang sudah ia lakukan? Bagaimana kejamnya ia menghancurkan perasaan wanita yang sedang mengandung? Benar-benar tidak punya otak. Dan, stop, sela Sasi, menyentak. Sudah ku bilang itu bukan urusanmu. Kau bahkan tidak berhak lagi menanyakan itu. Apa kau tuli? Ujarnya, menatap Setia penuh kebencian. Aku harap setelah ini aku tidak lagi melihatmu. Sasi keluar dari mobil, membanting pintu mobil dengan kesal. Sedangkan dari kejauhan, Elkan masih memperhatikan Sasi. Ekspresi kesal Sasi terlihat jelas di pandangannya, mengundang pertanyaan di benaknya. Apa sepasang suami istri itu sedang bertengkar? Setia yang kecewa dengan sikap Sasi pun memutuskan untuk pulang. Tidak mengajar di kampus. Sayang, panggil Setia seraya membuka pintu rumah yang tampak sepi itu. Sayang, Setia kembali memanggil. Biasanya Reanta Langus menyahut gitu mendengar suaranya. Setia pun naik ke lantai 2, membuka pintu kamarnya sedikit terbuka itu. Sayang, betapa terkejutnya Setia melihat Renata yang tergeletak di lantai. Sayang, bangun sayang. Setia berulang kali mencoba menepuk-nepuk pipi Renata. Setia pun menggendongnya dan merebahkannya di atas ranjang. Setia panik karena Renata tetap memejamkan matanya. Lebih baik aku bawa saja ke rumah sakit. Setia pun hendak kembali menggendong Renata. Mas, ujar Renata dengan nada lemah, perlahan membuka matanya. Sayang, kamu sudah sadar. Setia sedikit merasa lega melihatnya. Kita ke rumah sakit ya. Dengan cepat Renata kembali menahan lengan Setia yang hendak kembali menggendongnya. Aku tidak apa-apa mas. Tidak perlu ke rumah sakit, tolak Renata. Sayang, kamu harus ke rumah sakit. Wajahmu sudah sangat pucat, bujuknya. Menatap khawatir Renata. Renata menggeleng. Aku tidak apa-apa. Renata takut jika Setia membawa ke rumah sakit, dokter akan memberitahukan penyakit yang tengah dideritanya. Tapi sayang, aku benar-benar tidak apa-apa mas. Renata meyakinkan. Tolong ambilkan obatku di sana. Renata menunjuk laci di nakas. Setia pun segera beranjak dari duduknya, membuka laci tersebut. Bola matanya cukup dibuat terkejut, melihat banyak obat di dalam laci tersebut. Ini diminum. Memberikan obat dan segelas air putih pada Renata. Sayang, itu obat apa? Kenapa banyak sekali? Setia menatap curiga. Itu obat asam lambungku. Karena sudah kronis, jadi obat yang harus aku konsumsi memang cukup banyak mas. Jawabnya mencari alasan. Ya sudah, aku pesankan makanan dulu untukmu. Setia mengeluarkan ponselnya, lalu memesan makanan di sana. Renata menghela nafas lega. Raut wajah Setia tidak lagi menunjukkan kecurigaan. Sasi cukup lama memandangi pantulan tubuhnya di cermin, terutama bagian perutnya. Usia kandungnya yang semakin membesar, membuat perut buncitnya semakin terlihat. Di saat yang bersamaan, Ibu Rini melihat Sasi yang masih bercermin dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ibu, Sasi sedikit terkejut melihat kedatangan ibunya. Kamu kaget sayang? Menghampiri Sasi yang kini duduk di tepi ranjang. Sedikit.
Kamu sedang memperhatikan apa? Perutmu? Tanyanya, lembut. Mengerti Sasi pasti malu jika sampai orang-orang kampus yang tahu, jika dirinya wanita hamil yang tidak bersuami. Apa tidak sebaiknya kamu cuti saja sampai melahirkan? Sasi menggeleng cepat. Tidak mah, aku tidak ingin cuti. Tolaknya, ia justru ingin cepat menyelesaikan kuliahnya. Tapi sayang, Mama tenang saja, kehamilan ini tidak akan mengganggu kuliahku, ujarnya meyakinkan. Setidaknya ia harus terus berbohong, mempunyai suami jika kehamilannya perlahan diketahui teman-temannya di kampus. Undangan party lagi. Sasi mendelik kaget, melihat undangan yang disodorkan teman satu kampusnya. Iya Sas, pokoknya lu harus datang ya, ujar wanita bernama Livia itu. Tapi bukan party di klub malam lagi kan? Tanyanya, mengingat ia hampir saja menengguk minuman beralkohol di klub malam itu, yang pasti akan membahayakan janinnya. Bukan, tenang aja, di rumah gue. Datang ya, balas Livia yang langsung berlalu pergi. Malam itu sebenarnya Sasi malas sekali untuk datang. Tapi Livia terus saja menghubunginya, dan gadis itu juga memang cukup dekat dengannya di kampus. Sasi pun memutuskan untuk pergi malam itu. Benar, party itu memang diadakan di rumah megah milik Livia, dan berlangsung cukup meriah. Sasi yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan party, hanya bisa duduk melamun dengan jenuh. Seraya melihat suasana malam itu yang semakin meriah. Elkan, Sasi terperanjat melihat Elkan yang juga ternyata datang ke pesta tersebut. Tampak pria itu tengah duduk sendiran. Elkan melihat ke arahnya, melihat kehadiran Sasi tapi ia tidak menyapa Sasi. Malam semakin larut. Sasi melirik jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 0. Aduh, udah malam banget ini. Ibu pasti cemas. Gumamnya mulai gelisah. Sasi beranjak dari duduknya, menghampiri Livia dan teman-temannya, yang tengah berdiri di tepi kolam renang. Liv, gue pulang dulu ya. Pulang. Ini masih sore kali Sas, ujar Livia seraya terkekeh. Aduh, gue harus pulang pokoknya. Bentar lagi ya Sas. Livia menahan lengan Sasi, dan, biur, dengan sengaja Livia dengan teman-temannya menyeburkan Sasi ke dalam kolam renang. Seluruh air seketika menyumbat pernapasannya. Sasi melambaikan tangannya ke atas. Rasanya ia mau mati. Ia tidak bisa berenang. Hanya terdengar samar suara teman-temannya yang mengucapkan ulang tahun padanya. Sasi bahkan tidak ingat itu. Tolong, suara Sasi tercekat, tubuhnya mulai lemah, ia tidak dapat naik ke atas. Sasi yang nyaris kehilangan kesadaran, merasa ada yang mengangkat tubuhnya dari permukaan air. Samar Sasi melihat wajah pria itu. Elkan, Sasi, kamu hamil, teriak Livia tanpa sengaja, melihat dress Sasi yang tersingkap saat mengangkatnya ke atas, memperlihatkan perut ia yang sudah membuncit. Teriakan Livia sontak saja membuat kesadarannya pulih. Wajahnya memucat pasi, bingung harus menjawab apa. Ya Sasi memang tengah hamil, dan dia sudah menikah. Jelas Elkan, lelucon kalian sangat tidak lucu. Awas saja jika kalian melakukannya lagi, ancam Elkan. Geram atas tindakan Livia dengan teman-temannya, Elkan membawa Sasi menjauh dari tempat itu, mendudukannya di kursi taman rumah Livia. Elkan yang sempat mengeringkan rambut Sasi dengan handuk yang sempat dibawanya di tepi kolam renang. Sasi hanya tertunduk malu, menahan air matanya. Cahaya berwarna oranye itu mengalihkan pandangannya. Elkan sudah menyalakan korek yang dipegangnya. Happy birthday Sasi.